Makanya di tempat yang sehat, jangan masuk epicentrum. Dokternya juga harus hati-hati. Itu merupakan aplikasi konkret dari hadis yang kedua ini. Ngoten. Dados monggo ning tetep bertawakal kepada Allah tadi itu. Rasa wedi, nglairke rasa wedi. Apalagi kalau dokternya muslim. Ndongake. Kira-kira ya dokter Usain ini ketoke muslim ini ketoke mbok ditayang kita Mas kok aku tok ya ditayangke lho muslim taat insya Allah amin ya rabbal alamin. Jadi dokter muslim itu kira-kira nih arep menangani pasien mesti ndonga minimal bismillah nek rampung alhamdulillah. Jadi semacam itu. Jadi sudah diawali dengan bismillah, dengan hamdalah dan prakteknya di situ juga insya Allah syar'i, insya Allah. Makanya yakin meskipun pandemi COVID. Lalu yang ketiga, sudah habis ini waktunya tinggal 3 menit saya. Fa'ida azamta fatawakkal 'alallah. Itu surat Ali Imran 159. Ini ayat Al-Qur'an itu. Jadi nek sudah yakin mah HPL kapan mah? Oh sesuk kurang seminggu kas. Apa-apa piye? Oke. Lah kowe butuh tak tunggoni apa ora? Nek iso mbok tunggoni to Pak, aku gen rada ayem. Secara psikis aku terbantu kalau kamu hadir di persalinan. Oh ya, aku tak break kabeh wis acaraku kabeh kosong kabeh, aku tak nunggoni kowe. Nah, nek sudah HPL, betul-betul sudah HPL, sudah buka 1, buka 2, terakhirnya buka berapa toh, Dok? 10, tak kira tekan 50 apa piro. Buka 10 kan ayo ora dokter kan ora ngerti. Nah, sampai buka sekian wis faida azamta fatawakkal 'alallah. Cari dokter yang bagus, cari tempat yang bagus, syukur selektif. Jadi klinik-klinik yang islami. Sing ning kono ya ana tulisan-tulisan Arabe, iso ndonga-ndonga, perawate ya do nggo kudung kabeh, iso pokoknya membantu menguatkan hati terutama. Nah, nek sudah semacam itu, tawakal pada Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tekokno ning gone wong sing ahline, yen kowe ora ngerti kabeh, serahkan pada dokternya, serahkan pada pembantu-pembantu dokternya, ada perawat, ada banyak kru di klinik itu atau di rumah sakit itu. Setelah itu sudah selesai dioperasi, operasi bios ya. Nah, bios total ya atau ada yang total, ada yang enggak. Itu tergantung pada ahlinya tadi itu. Sudah bios total, faida azamta, fatawakal Allah. Kita berdoa semoga anak-anak laki-laki, perempuan jadi solih-solihah semuanya. Dan terutama yang ini yang mengikuti acara ini, yang hamil ada berapa ini ya? Pak Sidik ya yang hamil, enggak ketahuan ya yang ikut ini ya. Nah, nanti bisa lapor lewat apa kirim WA. Sing aku hamil aku di jumlah piro. Itu nanti faida azamta fatawakal 'alallah. Insya Allah semuanya sip insya Allah, sip insya Allah. Ngoten nggih? Pun 15 menit saya pakai, waktunya mepet, saya kembalikan kepada Mas Nanang sebagai pemandu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nasihatnya Ustaz. Dari yang telah disampaikan kita dapat bersimpulkan bagaimana kita harus senantiasa pertama tetap ikhtiar terbaik dimanapun itu dari epicentrum dan lain sebagainya tadi telah disampaikan, kemudian pasrah kepada Allah, tak lupa tawakal, dan yang terpenting tadi ada jangan lupa untuk doa yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya Ustaz. Kita akan berlanjut ke pemateri kita yang kedua. Kali ini dari sisi medis, bagaimana sih kalau dari sisi medis saat ini, kondisi saat ini di mana kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Nah, ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita, Dr. Osa Kausar Herido. Nah, kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Solo Peduli dan Rumah Sakit CIH Solo yang sudah memberikan support sehingga terwujudlah webinar kesehatan pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kepada para peserta webinar Zoom ya. Kemudian terima kasih kepada Ustadz Hanif, Bu Vera, kemudian Mas Nanang atas acaranya ini. Tadi Ustadz Hanif sudah dari segi agama sudah memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Ini
mohon izin Ustadz untuk nanti ini yang sesi saya tentang dari segi medis. Untuk gimana penanganan kehamilan, persalinan, dan nifas di masa pandemi COVID-19. Ya. Ya. Slide. Jadi secara garis besar, pada webinar kesehatan pada pagi hari ini, kita membahas dulu tentang COVID-19 itu secara umum, bagaimana cara transmisinya, kemudian dampak bagi kesehatan, ini terutama pada ibu hamil. Lanjut. Yang kedua adalah tentang bagaimana nanti rekomendasi dari dari bagian kami, dari POGI, yaitu Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia atau Perkumpulan Dokter Kandungan Kebidanan di Indonesia untuk menangani masalah kesehatan ibu selama masa pandemi. Yang ketiga adalah tentang kita kewaspadaan untuk universal kontak atau bagaimana cara untuk pencegahan kita terhadap COVID-19. Next. Ya, untuk pendahuluan, bahwa tahun Desember 2019 itu di Wuhan muncul pneumonia yang jenis baru. Ya, kemudian ini dari WHO mengidentifikasi sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 ya, yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 dengan singkatannya itu ya, COVID-19. Dan WHO juga menetapkan bahwa COVID-19 itu sebagai pandemi mulai dari tanggal 11 Maret 2020. Di sini bisa kita lihat prevalensinya COVID-19 di seluruh dunia ya. Total sudah mencapai angka 25 juta itu ya. Kemudian paling banyak itu terjadi di Amerika sekitar 13 juta kasus. Kemudian Asia 4.300.000, Eropa juga 4.300.000. Di Indonesia itu sudah sampai 177.000 kasus. Jadi Indonesia peringkat 23 terbanyak kasus COVID-19 di seluruh dunia. Jadi manifestasi klinisnya dari COVID-19 secara umum itu terdiri dari masa inkubasi atau masa di mana waktu yang diperlukan untuk kuman untuk berkembang biak di dalam tubuh, sehingga seorang itu akan menimbulkan gejala awalnya setelah terkena COVID itu sekitar 4-5 hari setelah kontak hingga 14 hari. Kemudian gejala klinisnya yang paling banyak, sekitar 83-99% itu demam. Kemudian yang kedua batuk kering, kelelahan, kemudian nafsu makan menurun, sesak nafas, batuk berdahak, dan nyeri otot. Ya. Kemudian untuk gambaran klinis pada pasien dengan COVID-19 pada usia tua, kadang itu munculnya gejalanya delay, jadi tertunda, gitu ya. Kemudian pada anak itu kadang sering gejala klinisnya itu serupa, cuma gejalanya lebih ringan. Ya, next. Ya, ini dari tingkat keparahannya COVID-19 efeknya secara umum ya, itu dibagi dari ringan ke sedang, itu kurang lebih sekitar 81%. Jadi orang yang terjangkit COVID itu kebanyakan memang itu, gejalanya cuma ringan sampai sedang aja. Kemudian yang berat itu kurang lebih 14%, kemudian yang sampai bisa menyebabkan fase kritis, yang sudah gawat itu sekitar 5%. Nah, di sini juga faktor yang mempengaruhi keparahan dari terjangkitnya virus COVID-19 ini dilihat dari CFR-nya, ya, dari case fatality rate-nya itu pertama faktor risikonya usia lanjut, yaitu sekitar usia di atas 65 tahun itu 10-27%, kemudian sebelumnya ada penyakit kardiovaskuler 10,5%, kemudian diabetes, dan juga penyakit kronis yang lainnya. Ya, nah COVID-19 dalam kehamilan itu
sebenarnya sama gejalanya dengan pada pasien COVID-19 pada yang bukan kehamilan ya. Gejala klinisnya juga terdiri dari ringan, sedang, atau berat. Ya, itu gejalanya seperti tadi yang sering memang demam, kemudian batuk, kemudian kesulitan bernapas. Kemudian ibu hamil dan bayi baru lahir itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit yang lebih berat. Jadi morbiditas atau mortalitas atau tingkat keparahan dan tingkat kematiannya itu lebih tinggi dibandingkan daripada populasi umum. Karena memang pada kondisi kehamilan itu memang banyak faktor, bisa ada stres maternal selama kehamilan, kemudian bayi baru lahir juga rentan terjadi infeksi, seperti itu. Imunitas juga belum sempurna. Cuma ini sampai sekarang itu memang COVID-19 itu memang masih istilahnya penyakit yang baru ya. Jadi untuk penelitian lebih lanjut COVID-19 dalam kehamilan itu masih belum jelas. Jadi apakah bisa melewati rute transplasenta atau dari ari-ari ibu menyebar ke janin. Jadi itu memang masih sampai sekarang masih dilakukan penelitian dan belum ada laporan yang pasti. Ya, next. Ini dibandingkan, jadi memang COVID-19 itu virus coronavirus yang mode paling baru ya. Sebelumnya sudah ada SARS itu, yang dulu muncul pertama kali di Cina tahun 2002. Kemudian MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome itu di Timur Tengah dulu, tahun 2012 ya. Nah ini yang terbaru ini COVID-19 ini. Jadi memang kurang lebih sama, dan dari data penelitian yang sudah didapatkan itu memang resikonya COVID-19 pada kehamilan itu meningkatkan resiko prematuritas sekitar 47%. Jadi kelahiran prematur. Jadi belum usia cukup bulan, misal 7 bulan atau 8 bulan itu sudah lahiran. Iya. Ya, next. Untuk transmisi atau penyebaran virusnya itu memang sudah dari tadi kita singgung ya, itu memang penyakit baru dan memang dari US Center itu dari CDC itu memang sampai sekarang masih dilakukan penelitian terus-menerus ya. Tapi secara umum bahwa infeksi virus pernafasan itu bisa melalui yang pertama itu kontak, bisa langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari droplet, dari aerosol juga, kemudian dari aerosol dari yang jarak jauh itu, atau transmisi airborne itu istilahnya sekarang ya. Ya, next. Nah, bagaimana ini untuk rekomendasi dari Persatuan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia untuk kesehatan ibu hamil pada pandemi COVID-19 ya. Next. Bahwa jadi untuk usia kehamilan trimester 1 itu memang tidak disarankan pemeriksaan antenatal care ya. Antenatal care itu pemeriksaan langsung ke dokter atau ke bidan, ke tenaga medis untuk memeriksa kandungannya. Itu ya, kecuali memang dibutuhkan pemeriksaan USG bila ada keluhan serta kecurigaan terhadap kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Tanda bahayanya apa? Kalau misalnya harus periksa ANC ya, itu misalnya nyeri perut, perdarahan pervaginam, atau intake makanannya kurang. Biasanya kepada ibu hamil trimester 1 awal-awal itu kan kadang beberapa mual muntah yang berlebihan. Nah itu memang mau nggak mau harus periksa ANC. Tapi pada dasarnya trimester 1 tidak dianjurkan untuk periksa ANC. Untuk trimester kedua disarankan untuk melakukan telekonsultasi klinis atau telemedicine zaman sekarang itu ya. Kecuali dijumpai ada beberapa kasus gawat darurat, misalnya nyeri perut atau kontraksi yang berulang, kemudian perdarahan, demam, atau sakit kepala yang hebat. Nah, untuk trimester ketiga harus dilakukan pemeriksaan ANC ke dokter kandungan atau ke bidan minimal. Karena itu apa? Tujuannya nanti untuk menyiapkan proses persalinan. Oke. Tanda bahayanya memang ya mual muntah hebat, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, ketubannya pecah, atau tensinya naik,
atau kontraksi rahimnya berulang, atau yang berat kejang. Ya, next. Ini memang, ini tabelnya ya, yang kita singkat itu, bahwa trimester 1 sampai ke-2 itu memang tidak dianjurkan ANC. Cuma untuk poin pentingnya, kalau misalnya usia kehamilan 37 minggu sampai nanti persalinan, ya harus melakukan pemeriksaan ANC rutin. Pemeriksaannya dilakukan setiap minggu. Mulai usia kehamilan 37 minggu. Ya, next. Nah, ada beberapa kondisi yang membutuhkan ANC lebih ketat. Jadi memang di luar dari tadi ya. Tadi itu untuk yang ANC pasien-pasien yang normal. Misalnya dengan usianya yang cukup, kemudian tidak ada kelainan yang lain. Nah, ada beberapa kondisi yang membutuhkan antenatal care-nya lebih ketat. Itu pada kasus-kasus hipertensi kronis, ya. Kemudian ada diabetes mellitus, anemia, pertumbuhan janinnya tidak sesuai, atau ada ancaman persalinan prematur. Kemudian ada penyakit penyerta yang tidak terkontrol, misalnya seperti asma, tuberkulosis, TBC itu ya. Ya. Rekomendasi untuk persalinan, jadi semua persalinan itu memang harus dilakukan di Vaskes, fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi memang tidak boleh di rumah atau pokoknya tidak boleh, harus di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan perhatian utamanya tetap untuk menurunkan resiko penularan terhadap tenaga medis, serta untuk mencegah morbiditas dan mortalitas dari maternalnya. Ya. Nah, untuk pasien dengan COVID-19, itu memang pilihannya memang cara persalinannya dengan seksio sesarea, sesar, SC ya. Dengan syaratnya itu kamar operasinya memiliki tekanan yang negatif, kemudian operasinya juga harus menggunakan APD level 3. Bila nggak ada fasilitas kamar pembedahan yang memenuhi syarat, maka itu bisa dilakukan modifikasi kamar bedah. Kemudian kalau misalnya kasus-kasus gawat darurat, misal sudah pembukaan lengkap, datang ke Vaskes pelayanan sudah pembukaan lengkap atau sudah kenceng-kenceng, udah pembukaannya banyak, ya sudah, akhirnya dengan menggunakan delivery chamber. Dan tetap tenaga kesehatan menggunakan APD level 3. Tujuannya tadi itu, untuk mencegah transmisi penularan itu. Ya, next. Nah, kalau prinsipnya alat perlindungan diri itu ya, yang pertama dari gaun, memakai gaun, sarung tangan, kemudian masker N95 atau bedah, pelindung kepala, kemudian pelindung mata, kemudian sepatu pelindung. Ya, ini contohnya seperti ini. Yang sebelah kanan itu memang yang disarankan, jadi memakai masker N95. Kalau yang sebelah kiri, gambar kiri itu, dia cuma memakai face surgical mask ya, itu tapi juga sudah cukup itu. Ini contoh dari bilik persalinan. Nah, jadi memang sekarang bisa dimodifikasi seperti itu. Tujuannya tetap untuk mencegah transmisi dari pasien dengan terkonfirm COVID-19 ke tenaga medis yang menolong persalinan. Nah, ini rekomendasi setelah pasca persalinan, jadi sesuai dengan kesepakatan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, pasca persalinan itu pasien yang terkonfirmasi COVID dapat menyusui bayinya. Ya, dengan catatan ibu dan bayi menggunakan alat pelindung diri. Jadi ibu menggunakan face shield dan masker N95, sedangkan bayi menggunakan face shield khusus neonatus. Jadi memang ada itu face shield atau pelindung muka khusus untuk bayi baru lahir ya. Sekarang sudah ada itu. Kemudian ibu yang terkonfirmasi COVID-19 itu memang tidak diperkenankan untuk IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya. Bayi dirawat di ruang isolasi, tidak boleh rawat gabung, dan untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim tetap bisa dapat dilakukan. Next. Nah, ini untuk screening dari awal, dari triase, ya, panduan lengkap misalnya untuk yang dokter umum,
untuk bertugas di rumah sakit itu bisa menggunakan dengan pemeriksaan laboratorium ya. Misalnya dengan NLR kemudian juga ALC itu ya. NLR itu neutrophil lymphocyte ratio, jadi membandingkan antara jumlah limfosit dengan neutrofil. Kemudian yang dari ALC itu ya, absolute lymphocyte count. Jadi nanti kalau misalnya hasilnya NLR-nya itu lebih dari 3, itu sudah waspada. Kemudian kalau misalnya hasilnya NLR 6-9 curiga. Nah, kalau sudah sampai lebih dari 9 bahaya. Nah, itu juga bisa dinilai dari ALC ya. Kalau angkanya kurang dari 1.500 waspada, kurang dari 1.100 curiga, kurang dari 500 bahaya. Nah, itu harus dimonitor terus seperti itu. Ya. Next. Untuk panduan APD ini juga saya ambil dari dari POGI ya, POGI Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, bahwa cara memakai APD itu adalah yang level 1, dipakai pada petugas kesehatan di triase sebelum melakukan pemeriksaan, kemudian petugas kesehatan di ruang poli umum, kemudian petugas pembersih ruangan yang non-COVID. Ya, itu intinya seperti itu. Cara memakainya, dilepaskan semua barang-barang pribadi. Cincin, jam tangan, HP, itu semua dilepas. Kemudian nyampe rumah sakit, ganti baju, kemudian dengan memakai sepatu tertutup, sebelumnya cuci tangan, kemudian pakai penutup kepala, kemudian pakai masker bedah, kemudian pakai sarung tangan. Nah, kalau misalnya perawat atau petugas kesehatannya itu nanti perlu membuka mulut pasien, maka harus memakai N95, masker N95. Nah, kalau misalnya ada tindakan yang menghasilkan aerosol, jadi harus menggunakan APD-nya yang lengkap. Kemudian next, untuk cara melepasnya, APD yang level 1. Next. Yang melepas APD level 1, ya. Nah, ini memakai sarung tangan disinfektan dengan hand rub alkohol, kemudian pertama melepas penutup kepalanya dulu, kemudian melepas masker bedah, kemudian melepas sarung tangan, cuci tangan, dan memang sebaiknya prosedurnya memang dilakukan kebersihan diri dengan cara mandi. Kemudian yang level 2 ini kurang lebih sama dengan yang level 1. Ini dipakai pada petugas triase COVID-19 atau poli yang khusus dengan COVID-19. Kemudian petugas di ruangan isolasi, termasuk ruang isolasi ICU. Kemudian petugas pemeriksaan imaging dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Kemudian juga bisa dipakai untuk petugas pemeriksa laboratorium. Ya, ini kurang lebih sama dengan APD yang level 1, cuma dia memakai gaun atau apron itu. Setelah memakai penutup kepala, memakai gaun atau apron, dan ini level 2 harus pakai masker N95. Kemudian pakai Google Face Shield, sarung tangan. Kemudian cara melepasnya, next. Ya, melepasnya sama kurang lebih ya. Pakai hand strap, kemudian melepas penutup kepala, melepas gaun, cuci tangan lagi, melepas kacamata, kemudian melepas masker N95, kemudian baru melepas sarung tangan lagi, cuci tangan lagi, jadi kemudian mandi. Kemudian yang level 3 ini dilakukan pada petugas kesehatan yang melakukan intubasi, ekstubasi, atau resusitasi jantung paru, pasien dipasang NGT, kemudian petugas kesehatan yang melakukan tindakan operatif. Nah, ini biasanya kita untuk dokter kandungan yang misalnya tindakan operasi di ruang bedah, itu memang harus menggunakan level 3. Ya, next. Ini bedanya kita memakai sarung tangannya dua lapis dan memakai hazmat atau coverall itu. Ya, jadi sama, pakai baju kerja dan sepatu tertutup, cuci tangan, pakai sarung tangan yang pertama, kemudian pakai yang hazmat itu, coverall,
Jadi menutupi dari kaki sampai kepala itu, kemudian baru pakai sepatu boots, masker N95, pakai Google, kemudian pakai face shield, kemudian pakai sarung tangan yang kedua. Biasanya yang lebih panjang sarung tangannya. Melepasnya juga kurang lebih sama, pakai disinfektan terlebih dahulu, kemudian melepas sepatu mencuci dulu sepatu boots-nya dulu. Dicuci dulu, kemudian dilepas sarung tangan yang kedua tadi yang lebih panjang, kemudian pertama dari atas dulu dilepas, tutup coverallnya, face shield-nya, kemudian baru lepas sepatu, kemudian baru lepas hazmat, cuci tangan lagi, melepaskan kacamata, melepaskan masker, kemudian melepaskan sarung tangan yang pertama, cuci tangan, dan mandi. Memang ribet itu memang ya. Jadi memang untuk selama musim COVID-19 ini, untuk unit kebidanan memang meletakkan triase itu di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dari luar itu sudah ditentukan itu kriteria COVID, ya, kriteria COVID atau tidak, pasien COVID atau tidak. Kemudian nanti dipisahkan tempat perawatan COVID positif atau COVID negatif. Kemudian ruang perawatan sedapat mungkin memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian juga ada distancing yang memadai. Penggunaan APD yang sesuai dengan pedoman, kemudian memang dianjurkan selama pandemi ini untuk telemedicine tadi. Jadi konsultasi dengan dokter secara telemedicine, jadi secara online. Kemudian tetap prioritas pertama kita harus menjaga kondisi dan stabilitas pasien. Kemudian juga perlu disiapkan tempat khusus untuk melepaskan APD karena itu bisa merupakan sebagai sumber penularan juga untuk melepas APD itu. Next. Nah, ini untuk take home message-nya kalau misalnya kita berangkat kerja atau keluar selama masa wabah COVID ya. Pokoknya dikurangi memang menggunakan perhiasan atau mungkin jam tangan gitu juga mungkin bisa dihindari. Kemudian kartu tanda pengenal itu tidak boleh dipasang menggantung. Kemudian ini untuk yang jenggotnya lebat, nah itu harus dicukur. Kemudian kalau misalnya ikat rambut, misalnya untuk yang wanita, memang harus dikucir ya, biar tidak kemana-mana. Kemudian untuk gunakan jaket atau pakaian luar dengan lengan panjang. Kemudian kalau bisa jangan menggunakan HP, ya. Atau misalnya HP dilindungi dengan plastik wrap atau dilakukan disinfeksi saat meninggalkan fasilitas kesehatan. Jadi memang disemprot alkohol itu setiap hari itu HP saya disemprot alkohol terus itu kalau misalnya sudah dari rumah sakit ya. Kemudian juga gunakan kacamata daripada softland ya. Kemudian di tempat kerja itu cuci tangan saja tidak cukup. Jadi memang harus dilakukan disinfeksi pada semua permukaan meja, jendela, pintu atau pegangan pintu ya. Dan toilet itu menggunakan sodium hipoklorit itu. Nah, pulang kerja atau habis dari keluar rumah, sampai rumah jangan menyentuh apapun terlebih dahulu. Kalau bisa memang harus buka sepatu itu di luar rumah, ya. Semprot dengan larutan klorin, kemudian meletakkan tas, kunci motor dan lain-lain itu ke dalam kotak pintu masuk, ya. Lebih baik menggunakan tas dari bahan yang tidak tembus air. Ya, kemudian disemprot dengan klorin. Nah, itu buka pakaian dan masukkan ke dalam ember yang terpisah. Rendam deterjen minimal 1 jam, kemudian dicuci. Segera mandi. Jadi setelah keluar dari rumah, segera mandi. Pastikan semua bagian tubuh yang terpapar dengan udara luar dicuci bersih dengan menggunakan sabun. Kalau misalnya pakai kacamata, ya kalau bisa dilarutkan ke dalam klorin itu, ya. HP juga misalnya buka plastik wrap-nya, langsung cuci tangan lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membayangkan aja bagaimana ya ini Ustaz.
Tapi begitulah yang sedang dialami teman-teman, Bapak Ibu, di rekan-rekan yang sedang ada di medis. Dan harapannya ini sebagai edukasi kepada panjenengan semuanya, kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita akan mengatasi khususnya pada ibu-ibu semuanya yang saat ini sedang akan melahirkan atau yang saat ini sedang hamil begitu. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita terkait dengan dari sisi medis. Nanti kita akan sambung di sesi untuk tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan lanjut lagi ke bagaimana dari psikis ya. Nah, setelah hadir tengah-tengah kita Ibu Vera Imanti ya, beliau selaku psikolog menghadapi masa pandemi khususnya untuk ibu-ibu yang hamil ini. Nah, Ibu, bagaimana? Kan kadang nih banyak yang kemudian takut, kemudian mau periksa juga takut. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya oleh dokter bagaimana harusnya ibu-ibu periksa dan sebagainya. Tapi terkadang masih banyak yang terjadi cemas dan sebagainya, takut, was-was. Walaupun itu wajar ya sebenarnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih mengatasi itu agar tidak terjadi kecemasan yang berlebih untuk para ibu-ibu yang sedang akan melahirkan atau yang sedang ini. Kepada Ibu Vera kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solo Peduli dan Rumah Sakit YIH. Alhamdulillah ya, ada acara seperti ini bisa memberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil di luar sana yang pastinya mengalami kecemasan, karena orang biasa saja yang tidak hamil juga mengalami kecemasan, apalagi mengalami kecemasan. Nah, tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Nanang ya tentang kecemasan ibu hamil. Sudah diberikan informasi oleh Dokter Osa seperti itu, ternyata ribetnya harus menjaga kesehatan ya. Makanya muncul kecemasan dari masyarakat sebenarnya, apalagi yang namanya ibu hamil. Yuk, next. Nah, kita kenal dulu kecemasan itu seperti apa. Jadi katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenal dulu apa sih sebenarnya kecemasan itu supaya kita tahu bagaimana kondisi psikologis kita. Jadi cemas ini merupakan perasaan yang tidak menyenangkan memang. Nggak nyaman ya kita kalau mengalami kecemasan itu kan nggak nyaman. Dan dapat berupa ketegangan, tegang ototnya gitu ya, rasa tidak aman, kemudian khawatir, bahkan kadang kekhawatiran ini belum tentu benar gitu. Jadi hanya ada di pikiran kita saja gitu. Nah, kekhawatiran ini juga timbul akibat sesuatu yang terkadang mengecewakan atau juga ancaman terhadap keinginan pribadi. Jadi kadang ada keinginan tapi kok nggak bisa gitu ya. Pengennya hamil di kondisi yang normal-normal saja, tidak pandemi seperti ini, kan akhirnya menimbulkan kecemasan. Seperti itu. Next. Nah, ini saya ambil dari beberapa teori. Faktor penyebab cemas itu ada beberapa. Ini saya ambilnya secara luas dulu ya. Cemas muncul karena adanya rasa takut terhadap penolakan, tidak adanya penerimaan interpersonal. Jadi kadang kalau misal contoh gini, orang baru pindah rumah gitu ya, cemas, apakah nanti saya diterima, saya dipercaya, seperti tadi saya ngobrol sama Dokter Osa, sempat di mana Minahasa, terpencil tempatnya karena praktek pertamanya di sana. Mungkin ada perasaan seperti itu juga, jangan-jangan masyarakatnya menolak saya atau seperti apa. Nah, itu juga bisa dari faktor seperti itu. Kemudian produk frustasi, jadi awalnya ini bisa dari frustasi. Contohnya apa? Misalnya segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi kita mau mencapai tujuan tapi kita berusaha gagal lagi, frustasi kan? Kok nggak bisa-bisa sih? Pengen belajar matematika, belajar terus nggak bisa-bisa, frustasi. Maka ketika ada hal yang terkait dengan pencapaian tujuan itu, kita udah cemas sendiri. Jangan-jangan aku gagal lagi, jangan-jangan aku nggak berhasil lagi. Nah, muncullah kecemasan dari frustasi, seperti itu. Kemudian faktor selanjutnya, pola interaksi yang maladaptif atau kurang tepat dalam sistem keluarga. Nah, ini biasanya lanjut ke parenting kalau yang ini. Jadi pola asuh dari orang tua gitu kan juga berpengaruh ya. Nah, ini ternyata efeknya juga bisa sampai ke usia dewasa. Pernah ada orang tua yang pola asuhnya anak masih kecil, apa-apa jangan.
jangan nanti berdarah gimana, jangan nanti jatuh gimana. Jadi ketika dia sudah beranjak besar untuk melakukan sesuatu, jadi takut. Ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Karena pola asuhnya seperti itu. Nah, itu cemas. Tapi tidak selalu yang namanya cemas ini, tadi Mas Nanang juga mengatakan, sebenarnya normal ya Bu, normal. Cemas itu normal, manusia normal pasti mengalami kecemasan juga gitu. Jadi ini merupakan respon yang alami gitu dalam kondisi normal. Nah, cemas juga itu bisa mengendalikan kesadaran kita. Jadi kalau misalnya gini, besok saya ujian, cemas dong. Tapi supaya mengatasi cemas, maka kita harus belajar lebih giat. Nah, jadi bisa menjadi respon yang positif. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor cemas. Next. Nah, tingkatan kecemasan juga ada 3 di sini. Ada kecemasan ringan, ada kecemasan sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan ya itu seperti tadi. Sehari-hari lah kita cemas, misalnya anak pulang telat, suami pulang kerja kok telat, cemas. Tapi itu kan masih ringan, masih bisa diatasi. Kita masih bisa fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain, pekerjaan-pekerjaan lain, aktivitas-aktivitas keseharian, dan seterusnya. Kemudian kecemasan yang sedang, ini memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Jadi sudah mulai fokus pada yang penting aja nih. Jadi yang bukan prioritas utamanya itu dicuekin. Ya, dicuekin. Jadi nggak ngeh gitu. Karena dia sudah mulai fokus dengan hal-hal yang terkait dengan kecemasan yang dialami. Kemudian penyelesaian masalahnya akhirnya menurun karena tidak cara berpikirnya tidak berkembang. Tertutup dengan kecemasan itu tadi, mudah tersinggung, tidak sabar, dan seterusnya. Itu yang sedang. Nah, yang berat, ini sudah mengurangi persepsinya. Jadi persepsi ini maksudnya begini, terkadang ada persepsi umum yang kita sama persepsinya. Nah, kalau orang yang mengalami kecemasan berat, itu persepsinya sudah terbatas. Jadi kadang berbeda persepsi, kadang kan salah persepsi, nah seperti itu yang dimaksud. Kemudian memusatkan pada perhatian pada sesuatu itu terperinci, spesifik banget gitu kayak tadi ibu hamil cemas terhadap kondisi pandemi seperti ini. Wah, dia mikirinnya tuh terus gitu kan. Mungkin dia jadi cuci tangan terus gitu ya, Dok. Habis pegang sendok cuci tangan gitu padahal di rumah misal seperti itu. Jadi terlalu gitu ya. Tidak dapat memikirkan hal lain. Ini udah nggak bisa fokus ke hal-hal yang lain. Dia fokus dengan ketakutannya sendiri. Ya, jadi energi waktu dan seterusnya itu habis untuk mengurangi gimana caranya supaya nggak tegang. Padahal dia fokusnya ke situ terus gitu. Nah, jadi ini yang sudah masuk ke kategori berat dan biasanya sudah membutuhkan arahan dari orang-orang sekitar, menenangkan seperti itu. Ya, itu yang kecemasan berat. Oke, next. Nah, respon-respon dari kecemasan banyak ibu-ibu. Ada fisiologis, artinya secara fisik ada gejalanya atau ada responnya seperti jantung berdebar-debar, deg-degan gitu ya. Deg-degan, tekanan darahnya meningkat, sesak nafas. Nah, jangan-jangan sesak nafas ini karena kecemasan, bukan karena coronanya gitu. Jadi hati-hati. Dapat informasi itu di RT sebelah ternyata ada yang positif. Waduh, langsung saya kok sesak nafas ya. Kemarin habis lewat dari situ. Lah, jangan-jangan karena dia cemas gitu. Jadi nggak jadi melahirkan ya, Us ya. Oke, terus nafsu makannya menurun ya. Mual, mudah berkemih, berkeringat, ya itu respon dari fisiknya. Kemudian ada respon perilaku juga. Yang jelas gelisah, tegang, mungkin capek, pegel gitu ya. Biasanya di otot-otot bagian leher belakang itu kan kalau cemas dan stres itu kenceng gitu ya. Terus bicaranya cepat. Karena tidak ada jeda untuk memikirkan hal lain, hanya itu saja. Jadi cepat. Mudah terkejut, apa-apa kaget, terus gimana dong, gelisah gitu. Terus kurang koordinasi, nggak connect, saya mau ngapain gitu ya. Terus menarik diri dari sosial, ini bukan berarti social distancing, bukan, tapi lebih fokus dengan dirinya sendiri, karena dia sudah mulai kesusahan dengan lingkungan. Menghindar, lari dari masalah, dan sangat waspada. Ada juga respon dari kognitif, perhatiannya menurun. Itu tadi, tidak bisa memperhatikan lingkungannya. Konsentrasinya buruk.
nggak fokus gitu ya. Salah dalam memberi penilaian, pelupa, kreativitas akhirnya juga menurun. Kalau misalnya ibu-ibu merasa cemas, kemudian fokus dengan kecemasannya, bisa jadi kreativitasnya menurun. Coba diatasi mungkin dengan kreativitas memasak dengan menu baru, itu kan kreativitas juga gitu loh. Tapi kalau fokus dengan kecemasan ya akhirnya ya sudah menurun kreativitas ini gitu. Takut cedera atau kematian. Oke, next. Nah, ini ada kriteria dari DSM ya. Jadi kapan sih dikatakan kecemasan atau kapan sih kita harus memeriksakan diri, boleh ke psikolog atau ke psikiater, jangan-jangan atau misalnya dari dukungan dari suami, ini kok istri saya seperti ini terus, atau orang tua yang mendampingi seperti itu. Dilihat, jadi ada kriterianya di DSM 5 ini, jadi ada rasa cemas dan khawatir ini berlangsung cukup lama, berbulan-bulan. Di sini 6 bulan. Jadi kalau misalnya saya bulan kemarin cemas karena tagihan listriknya mahal. Bulan berikutnya saya cemas dengan hal lain, itu bukan ya. Cemas setiap bulannya berganti tema gitu. Oke, terus ada rasa khawatir yang sulit dikendalikan. Jadi nggak bisa dikendalikan. Termasuk mungkin lingkungan suami atau keluarga seperti itu. Keluhan dan gejala tersebut menyebabkan gangguan-gangguan dalam beraktivitas, jadi aktivitasnya sudah nggak produktif, menurun, dia mengurung diri, dia terlihat ya tidak melakukan apa-apa, sedikitnya, jadi menurun. Biasanya produktif setiap hari itu jadi menurun. Keluhan tidak disadari dari penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Ini bisa masuk ke psikosomatisnya, jadi sebenarnya nggak dirasakan, tapi efeknya ke keluhan yang lain, seperti itu. Keluhan fisik yang lain. Next. Nah, adapun di sini dikatakan cemas, minimal ada 3 gejala dari yang ditayangkan ini. Jadi merasa gelisah, tidak bersemangat, tersudut, ada merasa lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, terus ketegangan otot, mengalami gangguan tidur. Jadi kriteria DSM 5 itu tadi ditambah minimal 3 gejala ini, maka sudah bisa dikatakan gangguan kecemasan berat. Ya, nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Next. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Jadi ini ibu-ibu yang sedang mengandung putra-putri bisa mencoba untuk mengukur sendiri kecemasan, tingkat kecemasannya. Caranya gimana? Caranya buat skala 1 sampai 10. 1 itu biasa aja, saya nggak cemas ya, cemasnya biasa ringan. Tapi 10 itu yang cemas banget. Coba dirasakan. Jadi, tidak ada kriteria apa-apa dulu atau yang tadi sudah saya sebutkan, coba ibu rasakan. Kayaknya saya di 9 deh cemasnya. Oke, habis itu lakukan ini, relaksasi. Ya. Jadi nafasnya coba hitung dulu nafas biasa dalam 1 menit, itu tarikan nafasnya ada berapa? Oh, ternyata kalau misalnya lagi cemas, cepat nafasnya. Ternyata ada 25 tarikan atau lebih, atau kurang lebih segitu dalam 1 menit. Nah, setelah itu bernafaslah dengan hitungan secara perlahan, mendalam, tahan, dan hitungan 3, hembuskan perlahan. Seperti itu berulang sampai diukur lagi. Dalam 1 menit tarikan nafasnya sudah berapa. Kalau sudah terasa nyaman, ukur lagi pakai skala tadi. Tadi saya nggak nyaman banget 9. Oh, ini udah 6. Misalnya turun. Nah, itu cara mengatasi, salah satu cara. Next, ada cara lain mungkin dengan meditasi pernafasan dan orientasi. Jadi duduk dengan posisi yang nyaman, ya, kaki tangan lurus, tidak disilangkan. Kemudian bernafas teratur seperti tadi, tarik nafas perlahan, keluarkan perlahan gitu ya. Nanti kalau sudah, ibu-ibu bisa memperhatikan benda-benda di sekitarnya. Apa yang Anda lihat? Sebutkan 5 benda yang netral, yang tidak menimbulkan stres atau trauma. Kok aku lihat ini, kok aku jadi benci ya, gitu, misalnya. Jangan melihat benda-benda seperti itu. Jadi benda-benda yang netral. Katakan bahwa saya melihat sepatu saya yang berwarna merah, saya melihat awan, saya melihat lukisan apapun itu yang ada di situ, 5 benda.
Kemudian tarik nafas lagi gitu ya. Kemudian katakan lagi dengan 5 suara yang Anda dengar. Saya mendengar suara orang bicara, saya mendengar suara angin, saya mendengar suara mesin cuci misalnya, apapun itu. Lagi atur lagi nafasnya, kemudian katakan lagi 5 hal yang dapat Anda rasakan. Saya bisa merasakan dinginnya lantai, sumuknya udara misalnya seperti itu. Nah, ini apa sih fungsinya? Karena tadi kan salah satu kriterianya orang yang mengalami kecemasan itu sudah nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita saya sadar saya ada di sini, ini lingkungan saya, ini yang saya rasakan, ini yang saya lihat, ini saya yang sentuh, misalnya seperti itu. Nah, itu untuk menumbuhkan lagi kesadaran kita, terus tidak terjebak ke dalam pikiran-pikiran yang buruk itu tadi. Jadi kita menguasai tubuh kita sendiri sebenarnya. Kemudian ini ada EFT, mungkin yang sudah tahu dengan ada tapping di beberapa area wajah. Ya, sayanya nggak kelihatan ya, yang kelihatan ini ya. Oh, dia tuh kelihatan. Oke, tapping ada beberapa titik. Ini saya juga lagi belajar. Jadi biasanya di sini atau di bawah mata atau di pojok sini, terus di sini ya, dirasakan sendiri. Tapping itu pelan aja. Tapping. Saya pakai kacamata soalnya. Jadi tapping itu pelan aja. Cari titik-titik tertentu yang nyaman enaknya di mana. Kalau saya enak tuh di bawah mata. Biasanya kalau saya capek atau lagi penat, itu saya tapping sendiri sambil di meja kerja gitu, saya tapping sendiri bawah mata. Wah, ternyata enak ya, kayak dipijetin gitu. Atau di dada. Di antara tulang ini kan ada, nah situ tapping pelan-pelan. Kalau mau ditambah sugesti yang positif nggak apa-apa. Misalnya zikir atau bersyukur atau seperti apa. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat. Bayi saya baik-baik saja, ya gerakannya atau gerakan di perutnya masih normal dan seterusnya. Seperti itu. Itu bisa. Nah, yang terakhir ada psikoterapi Islam. Ini harapan saya tadi Ustadz mengulas banyak ini. Jadi sebenarnya ibu-ibu terutama yang muslim bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas bukan kuantitas ya. Jadi yang tadinya 4 rakaat masa jadi 6 rakaat kan nggak boleh ya Pak Ustadz. Ya, jadi kualitas. Mungkin bisa diawali dari untuk memulai sesuatu baca ta'awudz karena kita meniatkan hanya karena Allah gitu ya, bukan karena godaan setan. Penjelasannya begitu Pak Ustadz yang saya pelajari. Nah, seperti itu. Baru baca bismillah, kemudian kalau ibu-ibu ada waktu, pastinya banyak waktu, baca Quran. Baca itu dinikmati. Meskipun hanya sekian ayat, sedikit nggak apa-apa, tapi nikmati, pelan, nikmati, resapi. Jangan terus buru-buru, harus cepet, yang penting cepat khatam. Bukan begitu, tapi dinikmati membaca itu. Sholatnya kualitasnya diperbaiki. Sebenarnya kalau dalam Islam itu sudah ada semua ya Pak Ustadz, tinggal manusianya mau kualitasnya mau ditingkatkan atau tidak, seperti itu. Next. Nah, solusi selanjutnya ini kalau mengalami kecemasan, sudah mulai berpikir yang enggak ya, coba coping stresnya yang tepat. Coping itu cara menyelesaikan masalah yang tepat. Apakah lari dari masalah atau dihadapi, seperti itu, atau keduanya dikomben gitu ya. Kemudian positive thinking. Jangan mau dikuasai dengan pikiran-pikiran yang buruk. Nah, jangan mau. Jadi positive thinking aja. Gitu. Kemudian asupan informasi secara sehat. Jadi ibu hamil bukan hanya gizi saja ya dok, asupan yang sehat, vitamin dan tapi juga asupan informasi. Ya, kalau karena saya temanya di sini seperti ini, jadi saya sempat browsing cari informasi ibu hamil yang sehat setelah positif COVID. Ternyata banyak ibu-ibu. Ternyata banyak. Ya. Artinya apa? Ketika saya baca dan saya sempat wawancara beberapa teman yang sebenarnya kemarin saya cemas loh waktu saya kemarin hamil mau melahirkan dan seterusnya. Oh, saya wawancara kemarin. Oke, polanya ternyata sama. Positive thinking itu tadi. Kemudian memilih informasi yang baik. Ini terus terang ya dok, saya waktu pandemi pertama di Indonesia ada lihat berita itu
parno juga. Ya kan? Akhirnya apa? Kan kadang kalau di WA ada yang dijemput ambulan sampai gitu kan. Kayaknya kok berat banget. Akhirnya saya stop informasi yang seperti itu. Dan ya sudah, kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Kita cari tahu aja, misalnya kalau misalnya kita butuh informasi, cari sumber yang jelas. Kayak tadi dari Dokter Osa, ya sumbernya jelas gitu ya. Kemudian yang hoax-hoax jangan dibiarkan memasuki pikiran kita. Jadi batasi itu. Jadi ketika pandemi seperti itu, kemudian saya menulis di web kampus dan di buku juga, buku bersama dosen-dosen yang lain tentang ini. Jadi membatasi informasi yang masuk ke diri kita. Udah, informasi tentang COVID yang serem-serem nggak usah dilihat. Itu kalau ibarat makanan itu nggak sehat gitu. Jadi nggak usah nambah-nambahin. Nah, batasi, mending lihat kalau tadi ya, dengan mengaji meningkatkan kualitas, atau misalnya waktu sela-sela yang lain, ibu-ibu kan suka drakor, ya, nonton drakor, opa-opanya ganteng-ganteng, ya kan. Nah, seperti itu. Atau ya itu tadi memasak, kalau sekarang pandemi, banyak yang tiba-tiba menjadi suka berkebun gitu ya, suka bersepeda, suka memasak dan lain sebagainya. Jadi hobi juga dikembangkan di situ, itu masuk ke produktivitas dan bermanfaat. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, itu juga ternyata meningkatkan imunitas kita, seperti itu. Kemudian support system, nah ini yang sering terabaikan, ternyata kondisi psikologis suami dan keluarga itu juga penting ya untuk diperhatikan. Suami juga bagaimana caranya, suami punya kecemasan sendiri, tambah cemas ngelihat istrinya yang cemas. Terus gimana ini dok? Nah seperti itu. Jadi penting juga support system keluarga, orang tua yang misalnya memang tinggal bareng atau suami juga saling support. Artinya tidak memberikan lagi informasi-informasi yang negatif, cari informasi yang positif, yang baik, yang meningkatkan kenyamanan. Gitu, kayak kemarin saya ikut tim pemeriksaan psikologis untuk calon paslon. Nah kan harus ke rumah sakit dok, saya nggak pernah ke rumah sakit soalnya. Ya saya cemas gitu kan, cemasnya cemas ringan tapi. Terus saya mencari masker bedah, karena biasanya masker-masker yang warna-warni gitu. Saya bilang sama suami saya kok sekarang lebih nyaman pakai masker begini ya. Nggak apa-apa, kalau memang seperti itu, ya itu kan untuk menurunkan kecemasan. Sudah, saya semakin yakin gitu loh. Berarti itu support system gitu. Jadi orang-orang yang ada di sekitar ibu hamil juga bisa mensupport ibu hamil tersebut. Terakhir berdoa. 1-5 adalah ikhtiarnya ya Ustadz ya. Yang ke-6 tetap kita berdoa seperti yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Ya kita kembalikan lagi kepada Allah. Semuanya sudah diatur. Yang penting kita bismillah, berdoa, ikhtiar seperti itu. Sampun? Nah, terima kasih. Ini penjelasan saya kembalikan kepada Mas Nanang. Ya, terima kasih atas penjelasannya pada kesempatan kali ini dari Bu Vera, dari bagian psikis nih ya. Bagaimana kita menghadapi kecemasan yang berlebih yang ada di dalam diri kita, utamanya pada ibu-ibu yang kali ini sedang akan melahirkan ya, atau menanti HPL-nya yang sedang mengandung. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Zoom dan juga penikmat channel kali ini, acara ini diselenggarakan berkat kerjasama dari Klinik Solo Peduli, yaitu Klinik Rawat Inap Solo Peduli dan juga Rumah Sakit CIH Solo. Dalam rangka ini adalah merupakan salah satu roadshow di mana untuk memperingati 21 tahun Solo Peduli Umat. Nah, nantikan untuk webinar-webinar lainnya, roadshow kemudian di kesempatan-kesempatan lainnya insya Allah akan dilakukan secara berkala begitu. Nah, alhamdulillah sudah di umur 21 tahun insya Allah di tahun ini ya, Solo Peduli. Semoga semakin bermanfaat. Nah, tadi disinggung juga dari Bu Vera nih, bagaimana bermanfaat bagi orang lain itu adalah salah satu bisa meningkatkan imun. Nah, alhamdulillah di saat ini kita ada berada di salah satu produknya Solo Peduli, yaitu adalah sekolah gratis 100% dari Solo Peduli. Nah, bagi Bapak Ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin ikut berpartisipasi untuk kebermanfaatan para siswa-siswi dari Yatim Duafa yang ada di Solo Peduli, SMK IT Smart Informatika, bisa langsung melakukan donasinya, transfer donasinya lewat Solo Peduli. Ya, begitu. Nah, Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk Dr. Osa ini.
Kami bacakan untuk yang pertama ini, Dok. Mohon penjelasannya, Dok. Apakah bagi ibu hamil yang terkena COVID-19 itu punya risiko untuk janinnya itu, mohon maaf, cacat fisiknya seperti itu? Monggo, Dok. Seperti yang saya berikan penjelasan tadi bahwa sampai sekarang untuk efeknya dari COVID-19 pada ibu hamil itu penelitiannya masih berlangsung terus-menerus, Mas. Ya, jadi karena ini memang virusnya baru, relatif lebih masih baru, kemudian untuk efek ke ibu hamil, khusus ibu hamil itu memang penelitiannya sampai sekarang masih berjalan. Cuma akan tetapi memang dari beberapa penelitian yang sudah bisa disimpulkan bahwa memang COVID-19 efeknya pada ibu hamil meningkatkan resiko terjadinya prematuritas tadi, ya, atau kelahiran bayi yang belum cukup bulan. Ya, kalau untuk kecacatan sampai sekarang belum bisa dapat disimpulkan karena memang belum ada datanya yang Masih cukup. terus dalam Ya, penelitian. masih Begitu. dalam penelitian. Ya. Demikian dari penanya Ibu Suparmi, ya ada yang melalui Zoom ya tadi. Ibu Suparmi, pertanyaan yang pertama, selamat Anda mendapatkan pulsa 50.000 ya. Ini ada special gift bagi yang penanya yang terpilih. Anda mendapatkan pulsa 50.000, silahkan nanti menuliskan nomor yang ada di live chat di Zoom. Persembahan spesial dari Wahid Akikah. Ya, Wahid Akikah mempersembahkan pulsa 50.000 untuk Ibu Suparmi, penanya yang pertama. Lanjutkan ada pertanyaan berikutnya, Dok. Ini terkait dengan prosedur yang ada di rumah sakit atau ketika akan melakukan persalinan ini, apakah ibu yang akan melakukan persalinan itu harus melalui screening dan melalui tes dari rapid test, kemudian sampai dengan swab test, begitu? Jadi memang kalau untuk di masa pandemi sekarang memang itu sudah ada istilahnya screening di awal sebelum pasien itu masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di triase itu sudah ada screening, jadi memang itu ada beberapa item, poin-poinnya, misalnya ada riwayat demam atau riwayat kontak, riwayat bepergian dari tempat yang pandemik, gitu seperti itu. Kemudian juga kalau untuk khusus ibu hamil, itu memang sampai sekarang itu memang kita patokan dengan menggunakan pemeriksaan rapid test ya. Ya, karena memang kita kalau sebenarnya untuk golden standard untuk pemeriksaan COVID itu kan sebenarnya dengan pemeriksaan PCR ya, dengan swab dari nasofaring atau tenggorokan itu. Cuma memang sampai sekarang dengan keterbatasan kit atau peralatan, kemudian juga masalah biaya juga, itu memang kalau untuk di Indonesia memang sekarang memang pemeriksaannya minimal dengan menggunakan rapid test. Relatif harganya lebih murah dan hasilnya bisa langsung kelihatan. Ya. Baik, begitu ya. Demikian tadi untuk pertanyaan dari Pak Bintang, Bu Bintang atau Pak Bintang ini ya, ya dari Zoom ya tadi. Selamat untuk kali ini panjenengan mendapatkan pulsa 50.000 juga dari Wahid Akikah ya. Terima kasih Wahid Akikah. Ya, jalan-jalan loh ya saya ini ya. Semoga nanti saya dapat juga 50.000 ya pulsanya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ustadz, ini tadi melihat dari perjuangannya yang para saya paling pas waktu itu pakainya pantol itu pas siang-siang tengah pasar jam 12 dia panas. Kalau pakai APD sampai level 3 itu rasanya Ya, rasanya memang cukup menyiksa ya. Jadi memang pertama memang karena kalau misalnya level 3 itu biasanya kita lakukan tindakan operatif di ruangan operasi. Padahal sementara ruangan operasi itu kan syaratnya tadi kalau untuk selama COVID itu kan harus tekanan negatif. Sementara di Indonesia untuk ruangan operasi dengan tekanan negatif itu saya kira belum bisa ditemukan di setiap rumah sakit. Jadi sementara ini kita dengan paling mudah dengan cara memodifikasi ruangan operasi itu sedemikian hingga biasanya itu memang AC itu dimatikan. Nah itu bisa dibayangkan dengan tadi dengan baju APD-nya iya, dengan double-double sarung tangan, pakai
gaun, kemudian dengan kita berdiri, kemudian menggunakan masker N95 yang memang itu ya, kita memang seperti nafas saja juga agak susah, kemudian juga belum kecapean fisik kita, kemudian juga resiko dehidrasi, waktu kita saat melakukan tindakan kan keluar keringat. Dehidrasi itu kan bisa menyebabkan konsentrasi kita menurun, kemudian juga kerja kita juga nggak optimal. Saya kira memang tantangan terberat untuk tenaga kesehatan selama musim pandemi ini memang yaitu ya, dengan kita menggunakan APD itu memang suatu ya yang baru ini memang. Dan kita memang membiasakan seperti itu. Iya, para nakes ini sebenarnya sudah ada standarnya juga ya. Yang saya tahu sih, para nakes ini ketika sudah melaksanakan tugasnya, ada di dalam satu ruangan untuk merilekskan dulu kondisi psikologisnya. Ya, mungkin tadi kalau Dokter Osa menyampaikan bagaimana melepas, membersihkan diri dan seterusnya, tapi waktu saya mengikuti pembekalan dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, itu dikatakan memang di setiap rumah sakit sudah ada ruangan khusus untuk mereka yang setelah bekerja itu untuk menetralkan dulu kondisi emosinya seperti itu sehingga itu tidak terbawa ke rumah. Jadi dinetralkan dulu di situ. Ya. Panas dan sebagainya. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga para guru yang sedang berjuang untuk bisa melahirkan secara baik, normal, bisa normal, selamat semuanya. Ini barangkali kami mohon doanya. Terutama yang pertama untuk para tenaga medis yang sedang berjuang di garis terdepan yang ada di pandemi seperti ini. Kemudian untuk para ibu-ibu yang sedang hamil, sedang berjuang dari masa kehamilannya, kemudian yang sedang akan melahirkan atau yang sedang barangkali yang sedang melahirkan ini sambil menunggu sedang melahirkan, atau jika ini mohon doanya untuk yang belum dikarenakan keturunan amanah dan untuk semuanya sekaligus penutup Ustaz, ini untuk kita semuanya kami mohon doa dibimbing dari nabinya untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, sebelum saya melantunkan doa, sebelum berdoa kepada Allah, tolong diingat untuk yang nakes, untuk yang saya rada ndredeg ini yang ngomongnya ya, untuk Dokter Osa dan kawan-kawannya semua, bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Saya ulangi nggih, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian kalau ayatnya ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kemudian satu lagi ayat yang terletak di dalam surat Hud ayat 114, itu bunyi ayatnya lengkapnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Jadi sesungguhnya amal-amal yang baik itu, ini untuk yang di sini ada Bu Vera, ada Dokter Osa, dan untuk semua yang ada di sini kru semuanya, sesungguhnya amal-amal yang baik itu secara otomatis akan menghapus amal-amal buruk yang pernah kita lakukan kemarin-kemarin. Makanya untuk tenaga kesehatan, untuk dokter, semuanya yang terlibat, dan juga termasuk ibu-ibu semua yang sedang menyiapkan persalinannya, semoga semuanya
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar, dan insya Allah seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah mengijabahi doa kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Nanang. Baik Bapak dan Saudara dimanapun Anda berada, demikian tadi untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini, webinar kesehatan dengan tema penanganan kehamilan, persalinan, dan nifas di masa pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Yayasan Solo Peduli Umat melalui klinik Solo Peduli, klinik rawat inap Solo Peduli, dan juga kerjasama dengan Rumah Sakit CIH Solo. Terima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari segala kru yang bertugas. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya, webinar-webinar berikutnya dengan pembicara-pembicara yang lainnya. Saya Nana Munawar, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dengan sesamanya, yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.